Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Ada yang paling jauh dari mana ini? Dari mana Pak? Jogja. Loh, berarti nanti habis ini pulang bareng Pak Anjari. Karena Pak Anjari mau pulang ke Jogja. Betul, oke. Dari Jogja jam berapa? Tadi malam, oke. Terima kasih. Teman-teman yang dari Zoom juga bisa on cam ya. Jadi nanti biar interaktif dan biar enak nanti kegiatan ini kita akan lakukan selama 45 menit, di mana nanti ada 30 menit untuk pemaparan materi dan mungkin 15 menit untuk tanya jawab. Kesempatan yang luar biasa dengan Bapak Anjari, mungkin saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Bapak Anjari Umar Jianto. Kalau untuk IG kayaknya hampir semua yang di Perhumasi sudah follow. Dan Pak Anjari juga sering follow. Jadi kalau di follow pasti akan di follow back. Gitu Pak ya? Insya Allah. Mas Rito sudah follow belum? Oh sudah, alhamdulillah. Kalau ketua panitia tidak follow IG-nya luar biasa nanti ya. Kemudian beliau adalah pendiri dan ketua umum Perhumasri, Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia, Perhumasri. Beliau adalah dosen di London School of Public Relations (LSPR) ya. Healthcare Community Management Postgraduate, kemudian juga sebagai, nah ini yang keren sekarang, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan Rumah Sakit Kanker Darmais. Tepuk tangan buat beliau. Ini adalah jabatan yang luar biasa karena perencanaan dan pengembangan strategi itu dekat dengan humas. Bahkan beberapa di rumah sakit digabung dengan humas. Karena memang merencanakan, membuat strategi tahunan adalah bagian yang luar biasa. Dan beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, sangat sibuk sepertinya karena memang, dan kalau teman-teman dan Bapak Ibu semua aktif dalam Perhumasri kelas, kita hampir setiap bulan atau 2 minggu sekali ada kegiatan, seminggu sekali. Berarti kita ketahuan tidak pernah ikut. Setiap minggu kita ada Perhumasri kelas. Selasa. Belum, nanti kita jadi narasumber loh. Ya, kita setiap hari Selasa ada kegiatan Perhumasri kelas yang kita biasanya sharing Bapak Ibu. Dan kegiatan ini sudah kami dimulai sejak periode sebelumnya, di kepengurusan sebelumnya sudah dimulai, dan ini adalah menjadi bagian yang luar biasa buat kita. Tidak perlu lama-lama, langsung diberikan waktu dan tempatnya udah Pak Anjari untuk menyapa dan menyampaikan informasi yang luar biasa. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Anjari, monggo. Cek. Cek. Yang di dalam kedengaran nggak ya di Zoom ya? Cek 1. Bapak Ibu, apakah yang di Zoom kedengaran jelas suara saya? Ada yang bisa feedback ke sana, ke dari Zoom? Cek 1, 2, 3. Mungkin teman-teman di Zoom Terdengar, bisa Bapak. open mic Terdengar, salah Bapak. satu. Dengar nggak? Dengar. Jelas Pak. Dengar ya? Jelas, Oke. Pak. Karena tadi di chat ada kecil suaranya Pak, tuh kan bener? Oh kecil suaranya ya. Ya, Oke, siap, jadi ini salah satu bentuk noise. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa pakai sepatu. Saya mulai acara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas putih, daun talas. Cakep. Daun talas ada di alas. Terima kasih yang sudah membalas. Bagi yang nggak membalas, semoga Tuhan yang balas. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Kok lemes banget ya? Oh karena memang penuh ya, jadi penuh. Baik, terima kasih, dan yang saya hormati Ketua Umum periode 1 Mas Budi yang paling ganteng hari ini. Tepuk tangan dong buat Mas Budi. Yang kedua yang saya hormati Ketua terpilih Mbak Tanti. Di mana Mbak Tanti? Wah, selalu di depan. Dan teman-teman saya dari Surabaya yang selalu berjuang, Mas Rinto, Mas Awan, Mbak Dina. Di mana beliau tadi Mbak Dina? Di depan juga. Dan tentu para teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, anggota Perhumasri maupun calon anggota Perhumasri, baik yang luring maupun yang daring.
Terima kasih. Kemudian juga terima kasih dan salam hormat buat sahabat saya Mas Beni Satria. Seperti tadi sudah hadir. Terima kasih dan sangat senang sekali teman-teman sekalian kita bisa hadir pagi ini di Surabaya setelah sekian lama tidak berjumpa gitu, waktu pelantikan Mas Budi akhirnya kita ketemu. Niat kita hari ini ada pelantikan, tapi karena mungkin situasi politik nasional dan internasional yang nggak mendukung gitu ya, nunggu Presiden Trump dilantik, nah akhirnya kita nunggu belakangan. Moga-moga penundaan ini tidak jadi isu, tetapi jadi hikmah, supaya teman-teman sekalian semakin mengenal apa itu Perumahsri. Nanti di bagian akhir buat teman-teman calon anggota maupun yang baru mengenal Perumahsri mungkin saya akan paparkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, baik yang daring maupun luring, terima kasih. Kayaknya ada 1.000 orang yang hari ini hadir. Baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan gitu ya. Saya diminta oleh Mas Budi, Mbak Tanti membawakan kasus ini, peran humas dalam kasus hukum rumah sakit. Saya awali dengan cerita. Di bulan November lalu saya bertemu dengan sahabat saya, salah satu humas di daerah Sumatera, yang berkeluh kesah sekaligus bertanya tentang kejadian di rumah sakitnya. Rumah sakitnya sedang menghadapi kasus hukum, sedang proses peradilan, dan peradilannya hampir waktu itu minggu itu keputusannya salah satu mantan direkturnya berikut beberapa jajarannya dinyatakan bersalah secara hukum. Teman saya itu gelisah karena sebagai salah satu peserta anggota Perumahsri sering kita mengatakan bahwa mestinya humas punya peran di sana. Tetapi senyatanya rumah sakit mengambil kebijakan, ini sudah ranah litigasi, sudah proses di peradilan, biarlah pengacara yang jalan, humas diam saja. Loh kenapa diem, saya tanya? Karena takutnya kita salah memberikan pernyataan media. Karena khawatir kalau kita bicara nanti dipelintir media. Kalau nanti bicara jadi viral di media. Gitu. Dan ini sudah kasus hukum, biarlah pengacara juga yang bicara di media sosial. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, pertanyaan kita, benarkah jika rumah sakit kita kena kasus hukum, humas tidak punya peran di sana? Apa yang mesti kita lakukan di sana? Kita akan diskusi selama 45 menit 1 jam ke depan soal ini. Bagaimana kita sebagai humas, sebagai marketing, sebagai petugas informasi, menyiapkan dan menyikapi komunikasi publiknya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bicara soal komunikasi publiknya. Next. Fakta bahwa lebih dari 317 kasus malpraktek di tahun 2015 dan sekitar 127 pengaduan disiplin di MK DKI. 80%-nya itu disebabkan oleh sebuah komunikasi. Satu fakta menarik bahwa kasus hukum yang terjadi di rumah sakit kita itu disebabkan oleh kesalahpahaman informasi, miskomunikasi, disinformasi yang terjadi baik petugas kita di lapangan dengan pasien dan keluarganya, dokter dengan pasien dan keluarganya, atau antar kita pemberi asuhan layanan. Fakta ini sebenarnya cukup memberi bukti meskipun ini data lama yang saya angkat, tetapi tren sampai hari ini enggak berubah Paretonya.
Bahwa kasus hukum di kita, baik yang masih non litigasi, artinya masih di ranah di luar pengadilan maupun litigasi di pengadilan, trennya baik di Indonesia, di dunia, itu faktor miskomunikasi ini sangat tinggi. Kesimpulan lain bahwa kasus hukum, pidana, perdata dimulai dari satu hal, kita tidak jelas memberikan informasi, komunikasi yang enggak efektif, informasi yang berbelit-belit, ketidaktepatan, dan lain sebagainya. Semua berawal dari komplain. Betul? Betul jamaah? Halo? Ya. Ini fakta menarik, pertanyaannya, kalau berawal dari komunikasi, mengapa orang yang mestinya menguasai komunikasi, unit kerja, satuan kerja yang bertanggung jawab soal pengelolaan komunikasi, enggak terlibat? Nangkep ya? Kalau memang 80% lebih masalah hukum itu juga disebabkan faktor komunikasi, lah kok yao, bahasa apa tuh? Lah kok yao orang komunikasi enggak boleh terlibat? Kan pakar komunikasi itu ada di humas, di frontliner, di marketing, di petugas informasi lain, gitu loh. Lanjut. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ada satu fakta. Ketika terjadi kasus peradilan di Indonesia ini, sesungguhnya, next mas, sesungguhnya faktanya ada dua proses peradilan. Peradilan yang ada di pengadilan, yaitu pengadilan hukum dan pengadilan publik. Right? Betul? Kasus yang terjadi di pengadilan itulah yang sesungguhnya fakta hukum. Tapi ada pengadilan yang dampaknya lebih dahsyat, itu adalah pengadilan opini publik. Dan kita sayangnya saling mempengaruhi. Yang di pengadilan membuat persepsi kita, misalnya anggaplah kasus yang tadi saya angkat, kejadian bagaimana dugaan korupsi di rumah sakit itu diangkat di peradilan, maka persepsi publik akan mengatakan, wow dasar itu para pejabatnya memang tukang korupsi. Itu mindset yang muncul. Kenapa muncul itu? Karena ada kasus pengadilan di hukum itu. Mempengaruhi persepsi publik. Sekarang pertanyaannya, jika peradilan opini publik ini kita tidak kelola, apa yang terjadi? Kita semua informasi, persepsi, opini publik, pengaruh semua tersanter di peradilan. Tapi teman-teman coba lihat kasus-kasus yang melibatkan orang-orang terkenal. Contoh yang paling fenomenal misalnya kasus Kopi Maut. Ingat teman-teman, nggak ada yang nggak terakhir nonton di Netflix kan? Sama karena saya nonton. Yang di peradilan terjadi, di luar peradilan berbagai opini digoreng di media, terjadi dialog. Akhirnya antara yang keputusan di pengadilan dan yang di opini publik berlawanan, berbeda. Bahkan diskusi di media televisi, radio, cetak, media sosial mempengaruhi keputusan peradilan. Right? Nah, oleh sebab itu sebenarnya ini yang saya maksudkan. Kalau misalnya rumah sakit kita amit-amit jabang bayi, amit, enggak terjadi kasus, opo yo kita enggak mengelola opini publik ini. Yang terjadi akhirnya ada praduga bersalah terhadap rumah sakit kita sebelum pengadilan diputuskan. Itulah mengapa sering di Perhumas Riklas setiap Selasa malam jam 20 sampai jam 21.30 sering saya ingatkan, please Humas, yuk meskipun itu kasus hukum, apalagi yang belum hukum, Humas harus punya peran. Untuk apa? Menyelamatkan satu, harta yang paling berharga adalah pasti keluarga. Anda mau jawabnya.
Harta berharga di seorang humas adalah reputasi. Reputasi is Indonesia, nama baik. Mosok Anda nggak mau menyelamatkan itu? Lanjut Mas. Nah oleh sebab itu, dalam hal-hal yang sifatnya sangat menjadi perhatian publik, nggak harus semestinya, tetapi memang wajib sebetulnya pelibatan seorang public relation. Kenapa perlu di sana? Ketika kemudian bulan November itu, teman saya cerita soal apa yang dia alami, saya kemudian tergelitik untuk membuat satu artikel pendek di Instagram saya. Kalau yang belum follow lah. Jane kur mau jualan saya itu, cuman ceritanya panjang-panjang. Follow lah @anjarisme. Di bulan November itu saya menulis apa yang mengapa seorang humas harus terlibat ketika proses kasus hukum terjadi. Di sini sih jentrek lah gitu. Tapi poinnya ada 3 yang saya mau bilang. Karena waktu saya cuma dikasih 45. Kalau saya ngajar mahasiswa saya kan S2 1,5 jam sendirian. Satu adalah manajemen isu dan opini publik. Nomor 1 itu menangkal publisitas negatif, membuat sudut pandang lain, memastikan liputan media dan lain-lain. Itu memang itu. Mengelola komunikasi publik, opini publik. Kembali lagi tadi loh, ada 2 peradilan. Di peradilan mesti dikelola oleh ahlinya, pengacara yang kita sewa, baik dari pengacara rumah sakit maupun yang kita sewa. Di opini juga harus diopeni. Gitu, ya. Jadi mesti melakukan itu. Intinya dari komunikasi publik itu apa? 1, sekurangnya menyeimbangkan informasi. Lu kan kalau misalnya ada tuduhan malpraktek gitu di rumah sakit kita, wis yakino persepsi publik akan dikeluar rumah sakitnya salah, dokternya keliru. Anda akan dituntut masuk penjara, dikasih tuntutan rugi, gitu kan? Persepsinya akan muncul begitu. Pun meskipun kita benar jika tidak kelola. Kenapa teman-teman? Karena dalam psikologi publik, dokter, rumah sakit punya kedudukan lebih kuat dibandingkan keluarga pasien. Jadi secara psikologi publik itu akan membela kepada yang lemah. Yang ini yang perlu dibalikkan. Itu nggak usah di jalan kita serempet sama motor ugal-ugalan, yang salah mobil. Motor sama orang jalan kaki, yang jalan kaki nyebrang tabrak motor, yang salah motor. Udah opininya begitu. Pun kita ngadepin rumah sakit kepada pasien, ada persepsi sejak awal, pasti yang keliru yang kuat. Itulah mengapa kita mesti menyeimbangkan opini. Ya kalau Anda nggak melakukan pekerjaan kehumasan, gimana bisa seimbang? Pekerjaan kehumasan, kerja-kerja kehumasan itu dilakukan oleh jangka panjang. Nggak ada nama baik rumah sakit itu dalam semalam seperti Bandung Bondowoso membuat 1000 candi Prambanan, namanya langsung mentereng, nggak ada. Lalu Anda akan biarkan runtuh seketika dalam satu kasus? Enggak dong, makanya perlu dibela. Menyeimbangkan opini itu publik. Gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana opini publik itu mengelola sumber daya, resources, hubungan, dan relasi stakeholder lain untuk mengelola mereka ikut memahami kita. Kalau mereka sudah terpahamkan kasusnya, sekurangnya tadi yang netral menjadi makin bergerak mendukung kita, yang ragu-ragu mulai, oh kayaknya rumah sakit nggak keliru nih, sekurangnya nggak keliru-keliru amat, ya masih dimaklumi, gitu. Sementara buat yang antipati mulai turun, itu strategi menyeimbangkan opini gitu. Yang tadi jadi mendukung kita,
Bapak Ibu, saya sering cerita bagaimana ketika satu manajemen komplain, dia komplain besar di Facebook, sampai nyalain rumah sakit gitu, terhadap layanan tertentu. Ya anggaplah sederhananya, bukan sederhana, satu kasusnya adalah ada pernah viral yang pernah saya sempat dampingi adalah bagaimana bekas luka jahitan yang belum sempurna tertutup dipotret oleh netizen, kemudian tuh kerjaan rumah sakit mungkin karena pasien BPJS jadi jahitannya nggak rapi nih, grandul-grandul gitu. Padahal nggak ada hubungannya jahitan sama BPJS dan non BPJS sebetulnya. Tapi opini kan boleh kan? Rumah sakit punya dua pilihan menerima isu itu. Diamin aja lah udah nanti juga hilang. Atau memberi penjelasan. Satu rumah sakit yang pernah saya dampingi ini memberikan penjelasan runtut. Itu rupanya kejadian ketika sebelum sembuh proses yang belum saat ini. Yang sekarang sudah. Ini loh penanganan yang kita lakukan dan sekarang sebetulnya lukanya udah nutup rapi. Apa yang terjadi? Opini tadi yang awalnya mungkin sudah mulai kayak percaya, begitu tahu, oh bener kan, rumah sakit itu memang bagus kok. Yang tadinya mulai ragu, yang mulai menyerang, mulai membela kita. Itu ketika kita mengelola opini publik. Jadi mengumpulkan evangelis, pembela rumah sakit kita. Kenapa kayak gitu? Karena kita jelaskan. Yang ketiga, fungsinya adalah kita dengan melakukan komunikasi publik kehumasan, maka kita bisa menyebarkan informasi dan kinerja prestasi kita. Contoh gini, di rumah sakit itu, yang tadi saya ceritakan bulan November, pada saat yang bersamaan itu mampu melakukan operasi jantung terbuka. Itu sebuah prestasi bukan? Prestasi. Sekarang jika rumah sakit kita ada di pengadilan, ada sedang kasus di peradilan, terus kemudian tidak ada aspek komunikasi publik, humasnya selama ini diem, tapi kemudian di media websitenya, di Instagramnya, tiba-tiba cerita soal jantung terbuka tadi, tanpa ada nyentuh soal yang kasus, orang akan bilang apa kira-kira? Pencitraan. Ini pengadilan so asik ya. Wong di rumah sakitnya lagi kena kasus hukum malah pamer itu. Karena tidak ada cerita-cerita soal bagaimana komunikasi publik kita menyikapi peradilan. Tapi jika komunikasi yang kita lakukan adalah di kasus pengadilan kita juga memberikan respon, memberikan penjelasan, dan di sela-sela itu menampilkan prestasi kita, orang nggak sadar kita sedang melakukan komunikasi prestasi kita. Sekurangnya 3 itu manfaat yang kita bisa berikan, tapi ujungnya adalah menyelamatkan reputasi kita. Membantu pengacara kita dalam penyelesaian konflik dan masalahnya. Itu kenapa harus kita jalankan. Lanjut. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, pada periode ini kita coba. Ini saya kutip Pak Todung karena ini kasusnya litigasi, bahkan pengacara terkenal. Mungkin nanti Mas Beni setuju seperti ini bahwa hal-hal yang terutama di kasus-kasus yang high profile memang perlu gitu. Untuk pelibatan PR. Lanjut, yuk kalau gitu kita coba exercise cepat. Setelah mengapanya terjawab, kami ingin coba mengapa PR itu muncul. Pertama yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu, yuk kita pelajari benar sesungguhnya apa itu humas. Kita pahami apa itu definisi dari public relation. Ya. Di sini menurut PRSA ini, public relation itu sebuah strategic communication process. Strategic communication process. Artinya ada satu langkah strategi komunikasi yang dijalankan di rumah sakit to build mutually beneficial relationship, untuk membangun hubungan timbal balik yang saling memberi manfaat.
untuk membangun hubungan timbal balik yang saling memberi manfaat antara siapa? Rumah sakit kita dan publik. Itu public relation. Makanya tadi Pak Erik kalimatnya bagus. Humas mestinya menjadi jembatan penghubung antara kita organisasi dengan publik kita. Publik kita dalam konteks kasus tentu adalah pasien dan keluarganya, dinas kesehatan, kelompok profesi, netizen yang saling memberi perhatian konteks ini. Kita ada di tengah itu. Pertanyaannya, jika si jembatannya nggak ada, akan terjadi mutually beneficial relationship nggak? Nggak ada. Dua tepian sungai, kita mau nyebrang ke sana, nyampe itu pesanan kopi kita nyebrang itu kalau lewat jembatan. Kalau jembatannya nggak ada, nyampe nggak? Enggak. Jadi kerja public relation, function public relation itu adalah pada menjadi mutuali itu terjadi. Nah, makanya kenapa muncul itu. Next, next Mas. Ada 4 peran yang tak ulang-ulang. Selalu saya ulang-ulang. Ini teman-teman Anda yang jadi humas, baik petugas humas, manajer humas, direktur humas, siapapun Anda, marketing, itu sebenarnya Anda punya 4 peran gitu. Nah, peran yang dilakukan pada kasus hukum itu adalah peran-peran yang problem solving facilitator dan communication facilitator. Peran itulah yang kita mainkan sebenarnya ketika kasus hukum terjadi di rumah sakit kita. Amit-amit jabang bayi. Tapi kalau ada peran itu yang dimainkan. Peran lain dimainkan Pak, iya, tetapi yang sangat dominan di situ. Makanya kalau kemudian kita tidak mampu punya peran di sana, maka kita sebagai problem solver communicatornya nggak jalan. Yang selalu memberi nasihat, saran kepada pimpinan kita untuk menyelesaikan kasus hukum ini, yang selalu punya ide bagaimana strateginya untuk menghadapi kasus. Saya pernah mendampingi satu rumah sakit di Jawa Timur ini terkait dengan satu kasus yang cukup fenomenal. Rujukan bayi yang kemudian meninggal gitu. Waktu itu saya kasih saran sebagai teman, sebagai persi, apa yang melakukan 3 pendekatan yang mesti Anda lakukan. Nah ini kan salah satu saran kita sebagai problem solver komunikator. Satu, biasanya kalau ada kasus seperti itu Pak, lakukan pendekatan personal. Pendekatan personal itu apa? Ya langsung berhubungan kepada sumber masalah yaitu pasien dan keluarga. Lakukan itu. Harus dilakukan. Mau Anda dicaci maki, dimarahin, wis nggak apa-apa. Minimal tuh menit-menit awal, habis itu ya ngerti apa yang dimaksudkan. Pendekatan personal ini sangat bermanfaat untuk meluruhkan kemarahan, ego, mispersepsi, tahu sebetulnya apa maunya mereka. Gitu. Yang kedua pendekatan kultural. Kalau di daerah Jawa Timur yang kuat mungkin teman-teman pengajian majelis taklim, sama-sama pengurus NU, sama-sama kiai yang sama, udah lewat beliau-beliau yang bisa ngasih pendekatan. Lewat kelompok RT RW sosial, ormas tertentu, enggak apa-apa. Pendekatan kultural. Yang ketiga pendekatan struktural. Kalau ada kasus kayak gitu, ya deketin dong dinas kesehatan, deketin dong ID, deketin dong PPNI yang secara struktural punya jaringan untuk membantu kita. Nah ini contoh problem communication facilitator dan problem solver yang bisa kita berikan. Ketika terjadi kasus hukum misalnya. Pak itu boleh mana duluan? Jangan mana duluan, simultan. Bagi tugas. Siapa yang bisa melakukan pendekatan personal, siapa yang mesti jalur struktural, yang itu kan orangnya beda-beda. Nggak ada orang sakti bisa semua.
Ada yang memang ahlinya personalnya bagus, ada yang punya hubungan dengan Kadinkes, dengan Polda, dengan polisi, enggak. Gitu. Kalau humasnya bisa semua ya bagus, gajinya 3 kali lipat. Yang di Zoom dengar nggak aminnya di sini kayak ada gempa, terutama yang mengiba gitu. Lanjut Mas. Mas udah berapa menit Mas? Udah berapa menit? 16. Oke lanjut, yuk Mas. Nah oke, strategi kehumasan. Ini adalah skenario beberapa kejadian ketika kasus hukum. Yang pertama kasusnya adalah ketika kasus hukum biasanya dilakukan somasi, biasanya. Ya kan, direktur rumah sakit dapat surat dari lawyer atau pembelanya gitu. Kami ingin meminta penjelasan ini jika dalam waktu 3 kali 24 jam tidak memberikan informasi penjelasan maka kami kasuskan hukum misalnya. Kami laporkan ke polisi, kami kayak gitu, somasi. Ini tidak membuat dikotomi antara tugas lawyer dengan humas, tetapi ini kita berbagi peran. Biasanya pada fase somasi ini, udah mulai muncul di media, dia nggak mau rugi tuh nyewa pengacara lawyernya itu, ya dikirim ke rumah sakitnya, dikirim ke media, supaya ini konferensi pers, nggak mau rugi ya, sekali sewa ya dapat semua kan gitu. Sebetulnya yang kayak gini nih, kalau pendekatan tadi gagal, fase ini itu biasanya kalau pendekatan personal tadi gagal biasanya udah masuk ke sini. Makanya pendekatan kepada sumber informasi selalu saya tekankan di awal-awal gitu. Karena kalau udah masuk berita biasanya agak maaf sekali, jual mahal. Udah naik harganya. Biasanya advokat, nanti Mas Beni tolong koreksi saya Mas Beni ya. Biasanya yang sering kita tonton, kita ada somasi gini pengacara akan ya nunggu dulu advokat, oh ya gitu ya. Kita belum terima tuh suratnya, nanti kita pelajari suratnya baru kita respon. Salah atau enggak? Bener, wong memang suratnya belum ada, somasinya dia kirimnya ke media. Tapi sebenarnya PR ketika ini udah mulai viral di media, ini sudah memulai masuk di dana. Jangan udah viral di media kita diem aja, nanti juga hilang sendiri, ribet nanti juga malah kita dibully loh. Kamu mau dibully di netizen itu misalnya, takut dengan bayangan kita sendiri. Padahal di kasus ini PR ini sudah bisa menjelaskan dua fungsi. Kita ingin meluruskan, memberikan informasi yang cukup. Saya bilang tidak semua harus disampaikan, yang cukup dibutuhkan pada isu itu. Minimal kita memberikan alternatif informasi dari yang disampaikan pihak sana. Yang kedua, bangunlah simpati. Kan mereka nontonnya di TV ya, mosok kita nggak muncul di TV, mereka kan baca berita online ya, mosok kita nggak ngomong di media, gitu loh. Kalau enggak ya yang terjadi orang akan percaya yang pertama tadi. Jadi pada fase opini somasi ini, kita bisa mulai dua tadi, memberi informasi sama membangun simpati. Yang kedua, proses peradilan. Next. Ini salurannya agak lama ya Mas kabelnya. Dipencet-pencet nggak sana. Kayak di warteg dong Mas, ini langsung keluar tuh. Yang kedua adalah ketika terjadi sudah pelaporan. Jadi berita adanya pemanggilan dari polisi gitu ya, mulai proses penyelidikan, ini disingkat aja ya. Udah mulai dipanggil, polisi manggil saksi-saksi yang lain. Maka kemudian advokat sudah akan masuk ke ranah ininya, prosesnya, mulai dari mempelajari kasusnya, cari informasi, terus nyusun pembelaan dan lain sebagainya. Itu ranahnya Mas Beni nanti. Nah kita di ranah ini terus, Pak rumah sakit udah nunjuk pengacara, udah wis diem baik, ya dia jadi pengacara di pengadilan, ya dia ngomong. Maaf teman-teman sekalian, saya mesti dengan segala hormat, setiap profesi itu punya kompetensi sendiri-sendiri.
public relation ya sama pentingnya kedudukan dengan pengacara, sama pentingnya dengan dokter, dengan perawat, dengan direktur, dengan profesi lain. Kita mesti percaya diri bahwa kita punya ilmu dan kompetensi untuk menyelesaikan satu kasus. Jadi ketika terjadi kasus ini, ya kolaborasi itu jadi kata kunci. Ya teman-teman lawyer melakukan kasus di pengadilan silahkan, tapi kita sebagai humas, sebagai marketing, mampu mengelola ini, lakukan jalannya. Kegiatan proses hukum. Nanti di belakang saya kasih beberapa poin, kegiatan kehumasan itu apa? Tambah dari tadi bangun informasi, bangun simpati, yang ketiga mulai bangun opini kita untuk diproses ini. Jangan proses peradilan sana ini. Lalu teknisnya gimana? Ketika itu menyangkut kasus hukum, biarlah pengacara yang bicara. Tapi menyangkut bagaimana memberikan informasi-informasi yang penting buat masyarakat. Contohnya ketika di depan TV ada humas, ada lawyer. Sebaiknya kalau itu menjelaskan soal proses hukum, boleh pengacara yang bicara, ahlinya mereka. Tapi kalau bicara soal bagaimana informasi yang terjadi sesungguhnya dan standing point rumah sakit, maka mestinya humas bisa bicara. Karena cara bicaranya orang komunikasi itu beda dengan orang hukum. Sederhananya, saya ini orang hukum yang insaf gitu ke komunikasi gitu. Karena komunikasi lebih kepada apa yang dalam pandangan pasien. Maka sering saya bilang, di mutual beneficial relationship itu, kaki kanan kita ini berdiri di rumah sakit, kaki kiri kita ini di publik. Kalau di kasus hukum ini pengacara pasti berdiri di semua dua kaki di rumah sakit. Makanya kadang-kadang kan gak enak jadi humas itu. Kalau disebut masyarakat pasti kalau perwakilan rumah sakit, orang rumah sakit nih. Begitu di manajemen bilang kamu bela orang pasien atau gimana kan gitu ya. Karena kita selalu berada di tengah, gak enak orang tengahan itu. Tapi kata Rasulullah, umatku itu adalah umat pertengahan. Insya Allah masuk surga lah gitu. Jadi humas itu insya Allah masuk umat pertengahan gitu. Bener gak? Pada ngaji gak sih pas bagian itu kalian? Ya, jadi kita ada di tengah, so kita mesti melakukan ini. Jadi gandengan gitu, fungsinya beda. Yuk lanjut Mas. Soalnya saya udah mulai dilirik sama Mas Awan. Ketika proses pembuktian, ini sama. Ya pengacara akan ngomong dengan bukti-bukti dan lain-lain. Ini kita mulai bangunlah cerita soal apa yang terjadi di rumah sakit kita, soal kinerja kita. Kita tunjukkan sesuatu yang baik. Soal kalau bicara hospitality, kita tunjukkan hospitality kita. Kita tampilkan hal-hal yang customer, social respon, bakti sosial. Kita tampilkan prestasi-prestasi kita pada saat yang bersamaan. Berikutnya yang terakhir dalam kasus ini ada, jika memang ada dua pilihan kan vonis itu, bersalah atau enggak bersalah. Biasanya kalau bersalah kita sudah, ya udahlah kalah selesai gitu. Pengacara akan bilang menyatakan menerima atau naik banding. Tapi humas bisa menarik sisi humanity-nya keluarga. Ya paling angle-nya adalah nggak ada rumah sakit yang mengharapkan pasiennya meninggal. Nggak ada rumah sakit yang mau pasiennya cacat. Nggak mau rumah sakit yang jahat, nggak ada. Nggak ada dokter jahat, nggak ada perawat jahat, nggak ada direktur jahat. Nggak ada petugas rumah sakit yang jahat. Ini satu kejadian yang kita semua nggak ngarapin. Nggak berharap ini terjadi. Iya kami bersalah, kami minta maaf, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tapi beri kami kesempatan untuk tumbuh lagi, belajar lagi. Siapa yang ngomong kayak gitu? Humas. Kita harus life must go on, saudara. Harus moving. Nah ini namanya
membangun kembali reputasi kita yang sudah dinyatain bersalah. Artinya ketika bersalah pengacara berhenti selesai di situ, tapi buat humas kerja lagi membangun reputasi yang udah runtuh tadi. Oh no, kok humasnya suruh pensiun dulu. Ya kalau misalnya nggak kerja tapi bayarannya terus-terusan sih ya wes lah rapopo. Ya, jadi kita tetap ingin menyatakan itu, lagi-lagi kata kuncinya adalah kita coba menjadi manusia gitu. Jadi membangun simpati, membangun opini orang lama. Tapi kalau memang tidak bersalah, humas menguatkan. Ada beberapa cerita yang mungkin bisa disampaikan di sana. Bagaimana kita berjuang melakukan itu sehingga memang tidak bersalah. Tapi kan kalau udah lagi-lagi peran antara pengacara di kasus hukum dengan PR bisa berbagi. Jangan satu meniadakan yang lain. Mentang-mentang humas yang lulusan hukum terus nggak butuh pengacara, yo salah. Tapi ada pengacara terus mentang-mentang pengacara juga pinter ngomong di media, nggak butuh PR, yo keliru. Karena ilmunya beda. Yang saya maksud humas itu nggak cuma juru bicara ya, tapi progres di dalamnya. Ada tim yang membuat konten, ada yang membuat video informasi, ada yang membuat talking point untuk bicara, ada yang menyusun rilis di media, ada yang menghubungkan dengan para stakeholder relation, hubungan baik dengan profesi-profesi lain. Itu kerja-kerja kehumasan di sana, enggak cuman yang si tok-tok yang di depan TV, enggak. Lanjut Mas, ini kayaknya di menit-menit akhir ya Mas. Ya, pasca kasus selesai tadi saya udah cerita, ya kalau selesai sudah. Tapi kalau humas membangun cerita, membangun kembali reputasi kita. Menang atau kalah di pengadilan, dinyatakan bersalah atau bebas atau tidak bersalah, luka reputasi itu menggoreskan bekas di wajah kita, rumah sakit kita. Kita ini orang bersih, orang baik, kalau udah difitnah, tetap aja bekas. Kita mesti mulai pelan-pelan luka itu, supaya reputasi kita pulih. Memori kolektif publik kan gak hilang ya, udah pernah masuk pengadilan tuh. Padahal gak bersalah, tetap aja dibilang salah. Karena image-nya kalau udah masuk pengadilan itu kesannya salah. Ini siapa lagi yang memulihkan? Kerja-kerja kehumasan. Itu caranya gimana, mungkin pada bahasan berikutnya kita cerita gimana memulihkan cerita, programnya apa saja, kampanye apa saja, itu bisa. Lanjut. Nah, beberapa taktik kehumasan, lanjut. Nah, pertama ketika ini tekniknya. Kalau terjadi kasus hukum, pertama kali itu jangan diem. Kumpulkan media, namanya media monitoring analisis. Jadi begitu ada kasus hukum terjadi pemberitaan di mana-mana, di media sosial itu semua dikumpulkan, diidentifikasi, kemudian dianalisis. Media ngomong apa ya opininya? Si Pak Kepala Dinas ngomong apa ya? Pak Bupati ngomong apa ya? Profesi dokter A ngomong apa? Ahli ini ngomong apa? Dicatetin semua, terus disimpulkan opini mereka itu kayak apa sih? Persepsi media publik terhadap rumah sakit kita. Ini namanya media monitoring dan analisis. Ini sangat penting menentukan strategi kita berikutnya. Yo kayak sama, kalau misalnya terjadi kasus di rumah sakit kita kan selalu pasti kita melakukan pengumpulan fakta, penyelidikan gitu ya. Pengumpulan bukti ini bagian dari itu. Cuman karena kita humas, selain di internal kita juga mesti mengumpulkan fakta, opini di luar, itu namanya media monitoring analisis. Saya tidak tahu teman-teman sudah membiasakan ini atau belum, tapi harus dilakukan. Berikutnya lanjut Mas. Lanjut Mas. Yang kedua adalah nyiapin itu, media kit. Jadi setelah melakukan analisis, maka terlihat kesimpulan dari analisis itu. Media kit macam-macam, mulai dari nyusun lembar faktanya. Lembar fakta itu adalah beberapa poin masalah yang jadi isu publik dan kita meresponnya gimana.
Oh, publik ternyata memang sudah ngambil kesimpulan bahwa rumah sakit si Fulan itu dinyatain bersalah karena tidak melakukan sesuatu saat operasi misalnya. Satu poin. Yang kedua, rumah sakit mental rumah sakit komersial mau cari untung. 2. 3. Setiap poin ini dikumpulkan dan direspon. Itu salah satu contoh bukti fakta, lembar fakta. Termasuk fakta-fakta yang sudah kita lakukan. Itu contoh lembar fakta. Nanti lembar fakta itu nyusun akan menjadi narasi tunggal. Narasi tunggal. Narasi tunggal itu adalah sebuah pesan strategis dan per poin apa yang disampaikan di media. Sebelum jadi rilis itu ada namanya narasi tunggal. Ini penting nih. Narasi tunggal nggak cuma media, tapi juga ketika ketemu dengan regulator daerah, dengan profesi yang disampaikan yaitu. Ketika kita ketemu media yang disampaikan yaitu, ketemu dengan aparat pemerintahan yaitu, di kepolisian yaitu, di ketemu aparat lain begitu. Jadi sama. Yang disampaikan Pak Budi, Bu Tanti, Mas Rinto sama. Itu namanya narasi tunggal. Sampai menyusun, sampai media sosial dan lain sebagainya. Ini semua harus disiapin. Jadi setelah media monitoring, yang kedua adalah menyusun media press kit ini. Yang ketiga, melakukan media relation. Kalau tadi persiapannya, ini aksi di depannya. Nah, teman-teman, tidak semua hal menghadapi media itu harus konferensi pers, lihat situasi. Sebetulnya macam-macam, ada pernyataan media itu media cuma tanya 1-2 kita jawab, dah. Ada wawancara itu pertanyaannya biasanya banyak dan one on one kayak gini. Hanya media tertentu. Jadi nggak seluruh kasus hukum terus kita melakukan konferensi pers. Alih-alih menyelesaikan masalah bisa jadi kayak kita menyiram bensin kepada api gitu. Jadi lihat kasusnya. Gimana kita menentukan kapan pernyataan media, kapan wawancara, kapan konferensi pers, media monitoring tadi. Seberapa banyak media memberitakan dan lain sebagainya. Siapa yang mesti bicara, itulah yang dilakukan oleh kita di media ini. Lanjut. 4. Juru bicara, pastinya ketika melakukan media relation harus ditunjuk juru bicara. Nah teman-teman, kalau ada di rumah sakit itu selalu siapkan 3 jenis juru bicara. 3 jenis juru bicara. Yang pertama juru bicara harian, daily speaker, spokesperson. Ini biasanya kepala humas. Nah, juru bicara harian ini adalah orang yang selalu memberikan respon pertama ketika ada kasus. Media itu kan tiba-tiba selalu nanya, mau kita siap atau enggak, dia respon pertama dari rumah sakit. Yang kedua, memberikan pernyataan dan tanggapan rumah sakit. Standing point rumah sakit itu disampaikan oleh juru bicara harian. Pak, ada juru bicara harian, terus juru bicara lain. Yang kedua, juru bicara teknis. Yang ngerti duduk persoalannya. Kalau kasusnya malpraktek mungkin dokternya, komite mediknya, yang memang ngerti penyakitnya. Pak, kalau misalnya kalau humasnya itu dokter dan ngerti teknis bisa satu orang nggak bisa. Jadi nggak harus 3 juru bicara, tapi fungsinya beda. Juru bicara harian, juru bicara teknis, yang terakhir juru bicara utama. Juru bicara utama itu jagoan, yang paling top, namanya direktur rumah sakit. Namanya jagoan yang datang belakangan. Namanya jagoan ya kalau keroyokan, nggak jagoan kok 1 lawan 1 enggak. Biasanya jagoan itu 1 orang lawan 20. Maka kalau di konferensi pers yang bicara itu adalah jagoan juru bicara utama. Lawannya banyak. Boleh enggak humas? Boleh. Direkturnya gemeteran, belum pernah media coaching, daripada salah udahlah humasnya. Boleh, asal diperintah boleh. Jadi sebetulnya disinilah teman-teman, selain fungsi humas yang Anda menjalankan, Anda harus punya satu tugas yang lebih berat
menyiapkan direktur kita jadi juru bicara yang baik. Itu tugas Anda. Jangan pernah biarkan direktur kita menghadapi media tanpa Anda briefing sebagai humas. Ini ada nggak? Bu direktur, itu ada media. Ngomong, udah ibu hadepin aja, disorong. Kalau keliru ngomong nggak ada yang ngelurusin. Tapi kalau kita ngomong salah, yang lurusin direktur kita. Nggak apa-apa lah jadi nggak apa-apa. Ini untuk tugas kita jadi yang dibully itu biar. Kalau di dalam komedi kan selalu ada yang dibully, ada yang itu ya. Nah kita jadi ketibale kan. Supaya nggak jadi ketibal terus, buatlah bos kita memang pandai juru bicara. Ajak masuk perhumasri. Biar bisa. Oke, yang terakhir. Oh ya. Juru bicara ini yang sering keliru, bukan orang yang pandai bicara. Juru bicara bukan orang yang banyak bicara. Juru bicara bukan orang yang asal bicara. Tapi juru bicara yang baik adalah penyampai pesan yang baik. Jadi kalau juru bicara siapa? Itu loh Pak Budi aja kenapa? Nak ngomong rano titike kayak kok terus gitu. Malah kleru, wes percaya. Karena kokean ngomong. Cukup loh. Kok gitu? Iya Pak. Makanya juru bicara yang baik itu penyampai narasi tunggal yang tepat. Makin banyak bicara makin banyak keliru. Udah percaya Pak. Orang juga nggak paham muter-muter gitu dengan bahasa yang tinggi gitu. Itu bukan juru bicara. Juru bicara adalah penyampai pesan dan representasi dari organisasi. Penyampai pesan yang dua representasi organisasi. Maka Anda sering lihat humas itu, juru bicara penampilannya selalu rapi. Ya meskipun dengan gaya style tapi dia representasi. Kok bayang kalau humasnya kayak gitu, udah awul-awulan, elek, hitamnya. Harus tampil keren dong jadi juru bicara, karena itu representasi itu loh. Rumah, wah juru bicaranya keren, ganteng, rapi, tutur bicaranya mudah dia mengerti, kita bisa nyimak bagus, kita paham. Rumah sakit kita emang keren. Minimal rumah sakit babak belur tapi kita jadi juru bicara yang defensein orang gitu. Kayak Mayor Teddy. Mayor Budi, maaf. Mayor Budi, gitu. Ya terakhir sebagai liaison officer, sebagai penghubung. Mas, Mbak, kalau ada kasus hukum, banyak orang yang tiba-tiba so akrab pengen ketemuin direktur. Pengen ketemu kita. Entah yo media tiba-tiba pengen ketemu, LSM ikut-ikutan, dinas kesehatan, orang Pemda, orang Satpol PP, orang polisi. Pokoknya tiba-tiba pengen ketemu dan so akrab, ada yang mau membuli, ada yang sok mau membela. Betul? Banyak curhat dia. Maka PR itu sebagai LO, direktur rumah sakit. Pokoknya semua orang nggak asal boleh nemuin, cuman satu yang nemuin dia. LO ini, humas kita. Mensok podo yang diomong. Gitu. Dia penghubung dengan profesi, Persi datang, Pak Budi datang. Wes ben humas LO-nya, nggak semua orang menemui gitu ya. Itu teman-teman sekalian, jadi ada beberapa 5 skenario peran humas ketika terjadi kasus hukum dan 5 tips yang bisa saya berikan untuk secara teknis poinnya. Nanti kita akan diskusi. Lanjut, closing kayaknya. Nah, ini saya nyebut salah satu definisi yang itu, yang saya suka gitu. Mengapa? Ini relevan dengan kita. Seorang PR itu campuran itu. Campuran sebagai wartawan, campuran sebagai psikologi dan pengacara. Itulah humas. Jadi ya kalau kita jadi humas itu harus menguasai 3 ilmu ini nih. Makanya kalau kasus litigasi kita juga mengerti proses pembelaan terhadap rumah sakit kita. Kita orang yang ahli psikologi massa, psikologi publik gitu.
Dan kita juga ahli komunikasi media. Karena menurut si Ron ya itu adalah satu landscape yang menarik kita. Humas itu percampuran dari itu ilmunya. Nextnya Mas, malah selfie ya. Sebelumnya enggak jadi, ini nanti aja. Oke, itu informasi yang bisa sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi. Udah lewat ya Mas? Dan saya sangat senang buat teman-teman sekalian. Nanti yang Perhumasri saya sharing setelah tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Hari, terima kasih. Kira-kira Oke, Perhumasri boleh ditayangkan Mas, yang 2 slide aja. Supaya kelihatan kalau saya itu ketua umum Perhumasri gitu kan, harus ada presentasinya. Supaya, oke teman-teman sekalian, yang belum kenal marilah kenalan Perhumasri. Ya, jadi Perhumasri ini di tahun ini itu 2017 lahir, sehingga ini mulai tahun ke-7 kemarin menuju ke tahun 8. Jadi kami lahir di tahun itu dengan sekitar 800 sekian anggota. Perhumasri lahir didirikan oleh Persi waktu itu, saya sebagai ketua kompartemen PR dengan beberapa teman-teman untuk mendirikan Perhumasri, Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia. Sekarang ada 8 wilayah dan Jawa Timur ini wilayah ke-5. Jadi ada Jogja, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ada 8 wilayah. Insya Allah di bulan Februari atau Maret Riau akan menyusul karena sudah berproses gitu. Jadi ada 8 wilayah dengan 800-an sekian terdaftar gitu. Tapi kalau di grup WA kita ada 600-an berapa aku lupa. Ya. Dan salah satu kegiatan yang paling awal dan paling tua itu adalah sertifikasi kompetensi humas. Sudah 11 angkatan dan sampai saat ini ada 356 humas bersertifikat BNSP, Badan Nasional Standar Profesi. Ada sekitar 356 gini, teman-teman. Ini per Juli 2024. Rencananya kita setelah puasa mungkin kita akan sertifikasi, biasanya setahun sekali atau 2 kali. Itu ya Bapak Ibu bisa ikut. Kemudian ini acara yang selalu rutin tiap minggu, setiap Selasa malam jam 20, namanya Perhumasri Kelas. Anda teman-teman bisa ikut, masuk ke sana bebas, free, nggak bayar. Kalau neng kene bayar toh? Ini, tapi syaratnya cuma 100 orang, tidak boleh lebih, maka boleh, kenapa sih nggak ditambahin? Pokoknya cuma 100 orang, tidak ada rekaman. Jadi kalau Bapak Ibu boleh nggak rekamannya? Nggak bisa. Boleh nggak materinya? Nggak ada, pokoknya harus datang. Nah, 100 orang. Ini sudah 134 sesi, per 4 Januari itu 134 sesi. Dan kita juga dapat penghargaan sebagai lembaga PR berpengaruh menurut versi MAW Talk. Lanjut. Slide terakhir. Ini ada beberapa kegiatan ini saja, beberapa program, ada grup WA. Tadi sudah saya didatengin Mas siapa tadi ya, Mas Bimo ya. Datengin gimana join grup WA nanti. Ini memang sekarang diseleksi, nggak kayak dulu asal bebas. Sekarang kalau nggak menyebutkan nama dengan jelas, kick off pokoknya langsung dikeluarkan. Grup WA ini hanya 1, waktu itu ada 6, sekarang jadi 1 saja. Saya lupa 600 berapa anggotanya. Ada sertifikasi tadi udah jelas, Perhumasri Kelas. Ini forum humas ini event tahunan. Kita berkumpul di Jakarta, biasanya Mas Trito pesertanya berapa ya? 120, 130-an lah ya pesertanya. Ini selalu ngumpul, tahun kemarin forum humas 2024, kita 2025 ini biasanya Oktober November ya, nggak tahu nanti. Forum humas ini selalu ada, topiknya all about PR and marketing, jadi nggak ada topik lain lah, pasti cuman kehumasan dan marketing, seluruhnya. Dan keistimewaannya adalah selalu ada kunjungan lapangan, entah ke rumah sakit, ke media atau ke media saja. Kemarin kita kemana Mas Rito?
ke Transcorp gitu, Transgroup, Trans TV gitu sama Taman Mini ya, proses branding Taman Mini. Tahun 2023 Rumah Sakit Yarsi dan ke Kompas TV ya. Tahun ini kapan kemana Mas kita? Jatim TV ya? Ya bolehlah di Jatim, Jack TV gitu ya. Dan kita sudah 2 tahun ngadain Perumasri Award. Perumasri Award ini diberikan kepada Humas, kepada Direktur Rumah Sakit, dan Media Sosial Manajemen. Sudah 2 tahun, Jawa Timur ada beberapa yang dapat penghargaan ya, aku lupa. Ada nggak ya Jawa Timur? Saya lupa. Oke, Perumasri Award, kemudian training biasa, workshop, punya advokasi humas. Tadi saya lihat Pak Yono di mana Pak Yono? Ada nggak tadi? Nah biasanya kita memang banyak mengadvokasi di Jatim ini dulu dengan Pak Yono, dengan Perumasri Jatim saya kering mengadvokasi humas yang tadi viral di media jadi kasus, itu kita mengadvokasi gitu. Baik lewat Zoom, pendampingan lah namanya gitu kalau buat. Jadi teman-teman yang mungkin tersandung masalah amit-amit jangan bayi, ya berbagilah dengan kita supaya kalau siapa tahu kita bisa ngasih pendampingan, saran dan lain sebagainya. Yang terakhir memang aktif di kolaborasi dengan organisasi Humas Serumpun. Jadi meskipun kita 7 tahun, kita itu selalu aktif di beberapa kegiatan Humas Serumpun. Diundang oleh Perhumas, diajak diskusi soal iklan dan publikasi dengan Kementerian Kesehatan, diundang Persi, diundang asosiasi lain gitu untuk berkolaborasi. Jadi teman-teman sekalian yang baru kenal, inilah kami Perumasri dan Anda sekarang berada di wilayah kelima Perumasri Jatim dengan ketuanya yang sekarang masih Mas Budi, kemudian nanti pada periode 3 tahun ke depan ada Mbak Tanti. Yang belum bergabung silahkan bergabung lewat grup WA, lewat anggota Perumasri dan banyak-banyaklah berbagi. Saya berpesan kepada Perumasri Jatim, selalu berpikirlah memberi manfaat bagi anggota. Titik, dah nggak ada yang lain. Makanya ya topik-topik ini memang khusus buat teman-teman semuanya. Selamat datang di Perumasri. Terima kasih. Ya.